Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Warsun Najib. Saya dari Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa berbagi dengan teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, khususnya bagi yang akan mengambil mata kuliah teknik basis data. Pada modul pertama, kali ini kita akan melihat tentang topik yaitu tentang lingkungan basis data. Pada modul 1 ini ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas. Seperti dapat dilihat pada slide di sini dari terminologi dan definisi sampai paling bawah ada kategori aplikasi basis data. Namun dalam pembuatan video ini akan dibagi menjadi beberapa rekaman video untuk membuat video yang lebih kecil ukurannya sehingga mudah untuk dilihat oleh teman-teman sekalian. Oke, pada slide ini akan dijelaskan beberapa definisi terkait dengan istilah-istilah yang merupakan basic dari data dalam database. Yang pertama tentang database itu sendiri merupakan koleksi dari data yang saling berrelasi dan dikelola secara terorganisir. Nah, data yang saling berrelasi ini dapat kita contohkan, katakanlah misalnya kita ingin menyimpan sebuah objek atau sebuah data tentang mahasiswa. Nah, biasanya di dalam database nanti akan disimpan dalam sebuah tabel yang bernama mahasiswa. Nah, di dalam data mahasiswa tadi pasti akan ada subdata, misalnya nama mahasiswa, kemudian nomor mahasiswa, alamat mahasiswa, kemudian kode pos, kemudian tanggal lahir, dan sebagainya. Nah, di sini data-data tadi dikatakan saling berrelasi karena antara kelima macam subdata tadi ya, dari nama, nomor mahasiswa, kemudian alamat, kota asal, kode pos, dan sebagainya, itu merupakan data yang saling berrelasi membentuk satu kesatuan data yang akan disimpan dalam tabel mahasiswa tadi. Kemudian yang kedua, terminologi data. Nah, data didefinisikan sebagai representasi tersimpan atas suatu objek yang memiliki makna secara spesifik. Nah, data dapat dikategorikan menjadi dua, data terstruktur dan data tidak terstruktur. Contoh data terstruktur ini seringkali sudah biasa kita lihat ya dalam aplikasi basis data. Misalnya data-data yang disimpan dalam bentuk angka, misalnya nilai mahasiswa, kemudian nomor telepon, kode pos, dan sebagainya. Bisa juga data yang berupa teks, misalnya data tentang nama, kemudian tentang alamat, tentang kota, dan sebagainya, ataupun data-data komentar misalnya ya dalam aplikasi sosial media banyak posting misalnya ya. Nah, posting dan biasanya berisi naskah atau teks, itu disimpan dalam bentuk teks. Kemudian bisa juga data berupa tanggal. Nah, tanggal ini ya tipikalnya merupakan data atas event tertentu, misalnya tanggal selesainya sebuah pelatihan atau tanggal seseorang mulai bekerja di suatu perusahaan dan sebagainya. Kemudian kategori yang kedua dari data adalah data tidak terstruktur. Nah, contohnya misalnya data yang berupa gambar atau audio. Nah, data yang berupa gambar dan audio itu bisa juga disimpan nantinya di dalam basis data walaupun bentuknya tidak terstruktur atau berbeda ya dengan angka atau string ataupun teks tadi.
Kemudian istilah yang ketiga adalah informasi. Informasi di sini didefinisikan merupakan data yang telah diproses untuk meningkatkan pengetahuan ataupun knowledge bagi pengguna data tadi. Nah, misalnya sebuah data tentang angka-angka tadi ya. Nah, kalau data angka itu tidak dikaitkan dengan konteksnya, maka itu akan kurang bermanfaat bagi penggunanya ya. Nanti di slide selanjutnya akan dicontohkan beberapa data yang sudah diolah menjadi informasi. Nah, salah satu cara mengolahnya adalah dikaitkan dengan konteks data tadi dipakai pada proses apa gitu ya. Kemudian yang paling bawah ada istilah metadata atau seringkali diterjemahkan tentang data tentang data gitu ya. Jadi data yang menjelaskan tentang deskripsi data itu sendiri. Atau kalau di sini didefinisikan sebagai data yang mendeskripsikan properti dan konteks dari data. Misalnya ya, sebagai contoh singkat saja, ada data terkait dengan nomor mahasiswa gitu ya. Nah, nomor mahasiswa ini datanya misalnya ada string yang panjangnya 15 karakter gitu ya. 6 karakter pertama itu nomor induk universitas misalnya, kemudian digit ketiganya itu garis miring, kemudian 2 digit berikutnya kode fakultas, nah dan seterusnya. Itu merupakan metadata atau data tentang data. Nah, dalam slide ini ada beberapa contoh data. Yang pertama ada daftar nama ya, nama dalam nama orang luar negeri misalnya. Di situ ada Baker, ada Doyle, ada Finkel, ada Lewis, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kanan ada deretan angka yang bisa kita tangkap itu merupakan semacam kalau di Indonesia semacam nomor KTP ya, atau semacam data nomor penduduk atau social security number istilahnya. Nah, kalau kita lihat di data yang atas itu ya, ini kalau kita tidak mengetahui konteksnya, maka data tadi akan kurang bermanfaat bagi penggunanya. Karena kita harus menebak-nebak ya, apakah ini data daftar orang dan nomor telepon atau daftar orang dengan nomor identitas penduduk dan sebagainya, kan belum jelas gitu ya. Nah, hal ini berbeda dengan data yang di bagian bawah. Di situ dicontohkan ada data roster gitu ya. Data kelas roster, di situ ada misalnya course-nya adalah business policy, semesternya adalah spring 2010, musim semi 2010. Kemudian ada nama mahasiswanya gitu ya. Kemudian yang kolom kedua ada identitas atau ID ya. Di sini merupakan, nah kita ketahui ini merupakan identitas dari ini ya, dari orangnya, apakah dia. Nah, kita tidak kita bisa memastikan tadi di tabel yang atasnya ya, apakah tadi nomor apa. Nah, ternyata di sini adalah identitas yang digunakan untuk menyimpan data mahasiswa ini tadi. Kemudian ada major atau semacam program studinya, manajemen, ada marketing, ada information system, accounting, dan sebagainya. Kemudian di kolom sebelah kanan atau paling kanan ada kolom GPA atau Grade Point Average atau IPK-nya. Jadi mahasiswa IPK-nya berapa. Nah, sehingga dengan melihat ini kita bisa tahu bahwa ini adalah konteksnya ya, dalam sistem informasi akademik. Nah, dengan mengetahui konteks data tadi, kita dapat menyimpulkan ya bahwa data yang sudah diolah dalam hal ini dikaitkan dengan konteksnya itu akan lebih bermakna dibandingkan data yang belum diolah seperti yang di atas tadi. Nah, pada slide ini diberikan salah satu contoh hasil pengolahan data juga yang juga merupakan contoh output atau luaran dari aplikasi basis data tentang rangkuman data atau summarize data yang sudah disummarikan ya, dibuat rangkumannya. Nah, di sini kita bisa melihat contoh yang gambar atas tentang persentase murid atau mahasiswa pada tahun 2015 berdasarkan prodi atau program studinya. Nah, kita lihat di sini
misalnya manajemen 20%, kemudian accounting 25%, dan seterusnya ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, atau semacam menyimpulkan bahwa tentunya untuk menentukan angka yang mengambil mata kuliah atau program studi manajemen itu 20%, itu sudah ada datanya ya, data yang seperti tabel yang dicontohkan di slide sebelumnya tadi, di mana untuk menghasilkan visualisasi diagram seperti ini ya, pie chart seperti ini, itu merupakan sebuah data yang sudah dirangkum, ada jumlahnya mahasiswa total berapa, kemudian yang mengambil manajemen berapa, dihitung ternyata ada 20%. Kemudian gambar yang bawah ini juga merupakan salah satu contoh rangkuman data berupa grafik, di mana di sini menunjukkan jumlah murid baru per tahunnya ya. Misalnya di sini pada tahun 2005 murid barunya misalnya ada 100 sekian gitu ya, angkanya tidak jelas. Kemudian tahun 2006 ada 200 kurang lebih, 2007 ada 180-an kurang lebih, dan seterusnya ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada garis yang putus-putus dan ada garis yang solid gitu ya, yang berwarna hitam. Nah, garis yang merupakan garis putus-putus ini merupakan estimasi atau estimated di grafik ini ya. Nah, kita bisa juga menyimpulkan ini bahwa dengan adanya kita memiliki data tren seperti ini, maka salah satu fungsi rangkuman data itu bisa kita gunakan untuk melakukan estimasi gitu ya, atau prediksi. Misalnya berdasarkan tahun 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009, maka pada gambar ini bisa kita lihat pada tahun 2010 diperkirakan murid baru atau mahasiswa barunya akan mencapai 300 orang. Nah, itulah salah satu contoh tadi ya, bahwa data yang sudah diulah itu akan memberikan knowledge atau pengetahuan dan bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan kalau bagi perusahaan atau organisasi. Kemudian di sini akan dijelaskan sedikit tentang metadata. Tadi di depan sudah ada ya, bahwa metadata adalah data tentang dasar atau deskripsi dari data. Nah, dalam contoh tabel ini digambarkan ada data tentang kelas roster atau daftar daftar kelas gitu ya. Nah, dalam metadata ini kita lihat ada beberapa entitas ya, misalnya namanya entitas course, ada section, ada semester, ada nama, ID, mayor atau program studi tadi, dan GPA atau IPK-nya. Nah, masing-masing item data di sini itu dijelaskan jenis datanya ya. Misalnya tadi course, mata kuliah. Ini tipenya apa? Alfanumerik. Misalnya tadi salah satu contohnya kan ada manajemen, ada nama mata kuliah matematika ataupun yang lain ya. Nah, panjangnya berapa? Panjang data yang akan disimpan di sini ada 30 karakter. Nah, kemudian deskripsinya merupakan identitas course atau course ID dan nama. Sumber datanya adalah dari bagian akademik. Ada juga yang menggunakan batasan nilai ya, misalnya di paling bawah itu ada GPA atau Grade Point Average atau IPK kalau di tempat kita ya. Nah, IPK itu tipenya adalah desimal, panjangnya 3 karakter, kemudian minimalnya adalah 0,0 karena IP paling rendah misalnya, kemudian IP paling tinggi adalah 4,0. Nah, di sini juga merupakan contoh fungsi dari metadata itu ya, atau kamus datanya, yaitu membatasi dari rentang nilai GPA atau IPK tadi, minimal 0,0, maksimal 4,0. Nah, ini juga penting nanti ketika teman-teman sekalian merancang sebuah basis data,
Nah, tiap tabel harus dilengkapi dengan ininya ya, metadatanya atau deskripsi tentang data itu sendiri. Kemudian pada slide ini kita akan mempelajari tentang metode penyimpanan data, terutama dikaitkan dengan metode yang telah lama ada sebelum menggunakan database management system dibandingkan dengan setelah menggunakan teknik DBMS. Nah, seperti dapat kita lihat pada grafik di sini, metode penyimpanan data sebetulnya dapat digolongkan menjadi dua kategori besar, yaitu metode teknik penyimpanan file yang merupakan teknik yang lama atau sebelum menggunakan teknik basis data. Kemudian yang kedua, metode teknik basis data. Nah, seperti istilahnya di sini merupakan metode yang lazim dipakai sekarang, di mana data dikelola secara profesional dengan sebuah software yang biasanya disebut dengan DBMS atau Database Management System. Teknik penyimpanan file ada beberapa kelemahan. Yang pertama, ketergantungan antara program dengan data, atau dengan kata lain, ada ketergantungan antara aplikasi ya dengan datanya. Sehingga di sini setiap aplikasi harus menjaga data dan juga metadatanya masing-masing, sehingga akan terjadi biaya atau biaya operasional yang tinggi. Ini akan kita lihat lagi lebih detail di slide selanjutnya. Kemudian yang kedua, ada duplikasi data. Nah, kita ketahui bahwa beberapa aplikasi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan ini menggunakan sumber data yang sama. Misalnya yang sering kali digunakan adalah data tentang personalia atau data tentang customer. Data tentang customer dipakai di bagian marketing, dipakai juga di bagian pengembangan produk misalnya. Nah, data yang sebetulnya sama tadi, kalau menggunakan metode penyimpanan file ini, maka harus disalin atau harus dicopy untuk dapat digunakan di aplikasi yang berbeda. Kemudian yang ketiga, limited data sharing, jadi kemampuan sharingnya terbatas. Ini juga merupakan dampak karena tiap aplikasi atau tiap program menyimpan sendiri data-datanya, tidak tersentral dalam sebuah aplikasi basis data. Kemudian yang keempat, lengthy development time, ya, atau waktu yang diperlukan untuk mengembangkan sebuah aplikasi itu menjadi lebih lama. Ya, ini bisa kita pahami juga karena memang dipengaruhi oleh fakta bahwa tadi setiap aplikasi ini harus mengurusi sendiri atau menyimpan sendiri data yang dipakai di aplikasi tersebut. Walaupun sebetulnya mungkin sudah ada pada aplikasi yang lain, tetapi tidak bisa diakses karena perbedaan aplikasi tadi. Kemudian yang kelima, excessive program maintenance. Nah, menurut statistik ada yang mengatakan bahwa hampir diperlukan 80% dari budget sistem informasi itu untuk pemeliharaan data atau maintenance data karena tidak menggunakan software DBMS tadi. Nah, pada slide sebelumnya tadi sudah disampaikan bahwa pendekatan penyimpanan data menggunakan teknik file atau tidak menggunakan base data, itu salah satunya adalah adanya ketergantungan antara program dengan data atau antara aplikasi dengan datanya gitu ya. Jadi tidak dapat berdiri sendiri antara aplikasi dengan data. Setiap pengembang aplikasi harus memelihara datanya sendiri, ya, ini tentu saja harus seperti itu. Kemudian yang kedua, setiap aplikasi harus menyimpan metadata untuk setiap file yang dipakai. Kemudian setiap aplikasi harus memiliki modul tersendiri atau fungsi tersendiri untuk memproses data
seperti yang dimiliki oleh DBMS, yaitu ketika melakukan pembacaan data atau read, menambahkan data atau insert, mengupdate data, kemudian juga akan menghapus data, karena belum disediakan oleh DBMS-nya ya, karena memang belum menggunakan DBMS. Kemudian yang keempat, kelemahan dalam koordinasi dan pengendalian terpusatnya. Nah, ini juga bisa berdampak pada dikorbankannya integritas data gitu ya. Misalnya tadi data sama-sama data pegawai gitu ya. Data pegawai yang satu dipakai di bagian Human Resource Department, yang satu dipakai di bagian payroll misalnya ya, penggajian. Nah, kalau misalnya ada satu data yang diambil pada aplikasi Human Resource misalnya, tetapi karena tidak sinkronis dengan aplikasi payroll-nya, nah bisa saja data yang di payroll belum diupdate gitu ya. Kemudian yang kelima, format file bersifat non-standar ya, karena beda dengan juga DBMS ya. Kalau DBMS misalnya, aksesnya semua bisa menggunakan bahasa SQL. Nah, tapi kalau menggunakan teknik file ini, tentunya juga formatnya harus sesuai dengan aplikasinya. Misalnya dikaitkan dengan bahasa pemrogramannya ya. Kalau aplikasi dibuat dengan bahasa pemrograman C# misalnya, nah, maka datanya juga harus disimpan menggunakan format bahasa pemrograman C#. Demikian juga kalau aplikasi dibuat dengan Java, bahasa pemrograman Java, maka filenya juga harus disimpan dengan format yang dimengerti oleh bahasa pemrograman Java. Nah, di sini juga dicontohkan kelemahan yang terkait dengan duplikasi data tadi ya. Sekali lagi ini adalah kelemahan ketika tidak menggunakan software database. Nah, di sini kita lihat ada aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh 3 departemen ya. Di sebelah kiri ada departemen order atau departemen yang mengurusi pesanan. Kemudian di tengah ada departemen accounting. Kemudian yang sebelah kanan ada payroll yang mengurusi gaji dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini di sebelah kiri, departemen order memiliki aplikasi atau program A yang mengakses data-data tentang customer, atau di sini disebut sebagai customer master file. Nah, di lain pihak ada aplikasi lain di sini, yaitu aplikasi B, program B, yang dimiliki oleh departemen accounting. Dia juga mengakses file yang sama atau data yang sama, yaitu customer master file. Ini merupakan data yang sama. Tetapi kita lihat di sini bahwa data yang sama tadi di-maintain secara terpisah oleh dua entitas, yaitu entitas di order filling system, sedangkan yang kanan dipelihara oleh invoice system. Nah, data duplikasi seperti ini bisa berdampak pada tidak sinkron gitu ya. Misalnya di bagian order, customer master file-nya diupdate, ada data customer yang misalnya pindah alamat atau ganti nomor telepon. Nah, tetapi karena ini tidak secara langsung terhubung dengan customer file yang sebelah kanan di departemen accounting, maka bisa saja update yang sudah dilakukan di sini tidak diketahui atau tidak disinkronisasi dengan data customer pada departemen accounting tadi. Nah, itulah salah satu contoh kelemahan base data yang membahayakan integritas data dari perusahaan. Oke, kemudian dampak redundancy data. Nah, beberapa mungkin sudah disinggung juga di depannya. Yang pertama, boros media penyimpanan data. Ya, karena tadi misalnya dicontoh di slide sebelumnya tadi, sama-sama data tentang customer disimpan di departemen accounting dan di departemen order fulfillment, sehingga dua data yang sama disimpan di dua tempat yang berbeda. Nah, otomatis pemeliharaan data menjadi lebih rumit, perlu sinkronisasi dan sebagainya. Kemudian, nah ini program yang paling membahayakan adalah perubahan data pada sebuah file dapat menyebabkan inkonsistensi data.
sehingga integritas datanya terganggu. Ya, seperti saya sampaikan tadi ya, data yang satu sudah diupdate, tapi di file master yang kedua tidak secara otomatis terupdate, sehingga tidak sinkron antara data di sebelah kiri dan data sebelah kanan. Nah, solusi dari kelemahan-kelemahan yang sudah disampaikan tadi, atau kelemahan karena menggunakan teknik penyimpanan data berbentuk file, itu akan diselesaikan atau solusinya menggunakan sistem base data atau database management system. Nah, DBMS ini merupakan sebuah repository sentral atau tempat penyimpanan terpusat atas share data atau data yang tersimpan di dalam sebuah entitas organisasi. Kemudian data ini dipelihara oleh unit khusus, ya biasanya ya oleh unit IT atau unit teknologi informasi atau database administrator khusus yang sudah dibentuk. Kemudian data juga tersimpan dalam format standar dan juga pengaksesannya juga secara standar. Seperti kita ketahui kalau database ini menggunakan bahasa yang sama ya, yaitu bahasa SQL atau Structured Query Language. Inilah yang menjadi background atau latar belakang munculnya dulu gitu ya, sebelum awal-awal munculnya software DBMS atau Database Management System, yaitu karena adanya kelemahan dari teknik penyimpanan file yang sudah disampaikan di slide sebelumnya tadi. Nah, DBMS atau Database Management System merupakan sebuah sistem software yang digunakan untuk meng-create, membuat, kemudian maintain atau memelihara, dan juga provide control access to user database. Jadi menyediakan atau mengatur akses secara terkendali ke dalam atau bagi usernya ya. Nah, misalnya kita bisa lihat pada gambar ilustrasi di sini, sebuah perusahaan menggunakan beberapa program atau beberapa aplikasi. Paling atas ada aplikasi order filling system atau aplikasi untuk mengelola pesanan gitu ya. Kemudian yang kedua invoicing system untuk mengelola tagihan. Kemudian payroll system untuk pengelolaan atau penggajian misalnya. Nah, di sini masing-masing memiliki akses ke software DBMS. Nah, di mana nanti software DBMS-nya ini yang akan bertanggung jawab untuk memelihara integritas data pada database yang sifatnya terpusat. Nah, seperti di sini dicontohkan misalnya database pusat ini menyimpan data-data tentang employee, tentang karyawan, tentang order atau tentang pesanan, inventory atau gudangnya, pricing, dan juga tentang customer data. Database management system manage data resources like an operating system manage hardware resource. Ini dianalogikan gitu ya. Database management system yang ada di tengah sini itu mengelola data, itu mirip atau analog dengan bagaimana operating system mengelola hardware-nya gitu ya. Artinya komponennya ada banyak ya. Kalau di hardware kan ada printer, ada piranti output, piranti input yang lain, kemudian ya beberapa hardware yang dari sana. Nah, itu harus dikelola secara terpusat. Demikian juga dengan di sini ya. DBMS mengelola data bermacam-macam. Ada data employee, data pesanan, data inventory, data customer, data payroll, dan lain sebagainya. Nah, kemudian keuntungan dari sistem base data yang juga dikatakan merupakan solusi dari kelemahan dari sistem teknik file tadi ya. Yang pertama, program data independensi ya. Di sini ada kata-kata independensi, sehingga di sini tidak bergantung gitu ya, atau independen itu kan bebas. Jadi tidak ada ketergantungan antara program aplikasi dengan datanya, karena datanya terpisah tadi atau terpusat. Kemudian, data redundancy juga
ada tetapi sudah planned atau terencana gitu ya. Nah, biasanya ini dalam wujudnya nanti dalam bentuk primary key dan foreign key itu ya. Artinya misalnya ada 2 tabel, itu tabelnya tidak persis semuanya, tapi hanya kolom tertentu yang diduplikasi untuk dipakai sebagai primary key atau foreign key untuk referensi ke tabel yang lain. Nanti akan kita lihat di modul berikutnya ya. Kemudian konsistensi data juga meningkat atau improve ya, bisa kita pahami karena terpusat tadi ya, database-nya terpusat, pemeliharanya juga terpusat. Otomatis kalau hanya satu ya, ketika ada perubahan di situ, aplikasi lain yang mengakses juga akan sudah otomatis terupdate. Improve data sharing, jadi data yang sudah ada bisa dibagi atau di-sharingkan untuk aplikasi yang lain, karena ya memang datanya sudah dikelola secara terpusat, ada software DBMS yang menyediakan akses untuk bermacam aplikasi dari berbagai macam departemen. Kemudian increase application development productivity. Nah, di sini penambahan kecepatan gitu ya, artinya pengembangan aplikasi bisa lebih cepat karena database-nya sudah terpusat atau sudah ada, sehingga kalau akan membuat aplikasi dan aplikasinya tadi perlu mengakses data yang sudah ada, itu tinggal menggunakan query tadi ya, menggunakan bahasa SQL. Kemudian enforcement of standard, jadi ya ini juga sama tadi. Jadi standar penyimpanan data antara aplikasi yang satu dengan yang lain akan sama karena menggunakan format database yang dikelola oleh DBMS, misalnya menggunakan SQL tadi. Kemudian kualitas data juga otomatis meningkat, redundansinya juga minimal. Kemudian berikutnya peningkatan akses terhadap data dan juga responsiveness-nya, jadi data lebih cepat ketika diperlukan, lebih mudah diakses dari berbagai macam aplikasi dan seterusnya. Kemudian reduce program maintenance. Nah, ini terutama terkait dengan datanya ya, karena database-nya terpusat, walaupun aplikasinya banyak misalnya, tetapi tugas untuk memelihara data itu tetap terpusat, sehingga relatif lebih ringan tugas pemeliharaan datanya dibandingkan kalau menggunakan teknik yang file system tadi. Nah, kemudian juga peningkatan ini ya, decision support atau pengambilan keputusan, karena dengan adanya database, visualisasi dari laporan-laporan bisa lebih mudah dengan berbagai macam bentuk, sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Misalnya tadi kalau di bagian awal dicontohkan ada prediksi jumlah mahasiswa yang diterima di tahun berikutnya ya, itu bisa diprediksi dari tren dari tahun-tahun sebelumnya. Biaya dan risiko metode penyimpanan data menggunakan sistem database. Yang pertama, tentunya dibutuhkan administrator base data, di mana kalau pada pendekatan yang sebelumnya yang menggunakan metode teknik penyimpanan file, hal ini tidak diperlukan. Tentunya untuk yang DBMS menggunakan atau memerlukan seorang ahli dalam administrasi DBMS atau base data. Kemudian yang kedua, biaya instalasi dan pemeliharaan basis data. Nah, kalau biaya instalasi tentunya ini kalau di tahap awal implementasi sistem DBMS-nya atau software DBMS-nya, harus ada pembelian hardware ataupun pembelian software-nya dan seterusnya. Kemudian setelah berjalannya waktu, tentunya juga diperlukan tim atau orang yang diberi tugas untuk pemeliharaan memaintain base data. Kemudian yang ketiga, pada tahap awal implementasi base data juga diperlukan biaya dan juga mungkin risiko juga ya, proses ketika mengkonversi aplikasi lama ke dalam aplikasi yang baru.
Nah, ini biasanya terkait juga dengan ininya bisnisnya ya, operasional bisnisnya. Jadi kalau untuk perubahan dari aplikasi lama ke aplikasi yang baru, ini pasti diperlukan waktu juga. Ya, bisa juga selain waktu, ini terkait juga dengan ini ya, bisnisnya. Artinya ketika proses migrasi dari aplikasi lama ke aplikasi baru, operasional bisnis bisa saja terpengaruh karena adanya waktu yang diperlukan untuk memindahkan pengelolaan atau penanganan bisnis dari aplikasi lama ke aplikasi baru. Nah, itu juga ada beberapa teknik yang bisa dipakai nanti. Oke, kemudian yang berikutnya kebutuhan akan backup dan recovery. Nah, ini tentunya juga terkait dengan kalau di operational business itu ada BCP ya, atau bisnis. Mungkin teman-teman sekalian pernah dengar ada istilah BCP atau kepanjangannya Business Continuity Plan. Nah, BCP ini biasanya juga ada ininya ya, ada standarnya, ada cara-caranya bagaimana perusahaan itu diharuskan untuk menyediakan backup dan recovery supaya jalannya bisnis tidak terganggu. Hasilnya itu kan continuity ya, atau keberlanjutan dari bisnis. Kemudian salah satu risiko yang lain adalah adanya konflik secara organisasi. Ya, konflik antar organisasi ini salah satunya yang yang biasa terjadi itu misalnya tentang kepemilikan data. Terutama kalau entitasnya antar departemen itu integrasinya kurang bagus gitu ya. Misalnya sebuah data yang dimiliki oleh departemen tertentu, katakanlah kalau kita mengambil contoh di pemerintah provinsi misalnya ya, untuk pengendalian bencana alam misalnya, itu diperlukan data-data tentang kependudukan. Nah, data kependudukan dimiliki oleh dinas kependudukan misalnya. Nah, kadang-kadang ketika data dinas kependudukan itu akan diakses oleh departemen yang lain, itu harus memerlukan birokrasi yang rumit gitu ya, sehingga kadang-kadang ada juga kendala-kendala semacam itu, walaupun sama-sama milik pemerintah daerah misalnya ya, pemerintah provinsi, tetapi ada konflik karena organisasi itu juga bisa dimungkinkan sebagai salah satu risiko penggunaan sistem ini. Nah, kemudian apa saja sih yang menjadi komponen penyusun dari sistem base data? Yang pertama adalah data model. Nah, biasanya model ini diwujudkan dalam bentuk IR diagram ya, atau Entity Relationship Diagram. Nah, diagram itu merupakan sebuah visualisasi grafis yang biasanya dipakai untuk mengcapture atau memodelkan gitu ya, memodelkan relasi antara data-data di dalam proses bisnis di organisasi tadi. Nah, model ini ada yang sifatnya enterprise level atau enterprise data model. Yang model kedua adalah project data model. Nah, saya kalau dilihat dari scope-nya ini yang data model yang enterprise ya, yang enterprise ini skalanya tentunya lebih tinggi dibandingkan yang project data model. Biasanya kalau enterprise itu skalanya keseluruhan perusahaan, tetapi kalau yang project data model ini skalanya misalnya per departemen gitu ya. Jadi model-model atau IR diagram yang dibuat untuk level departemen per kasus ya, itu
bisa kita kategorikan dalam project data model. Ya, tapi intinya di sini ada model data ya yang di biasanya divisualisasikan dengan IR diagram itu. IR diagram. Kemudian entitas. Nah, komponen yang berikutnya adalah entitas atau juga penyusun IR diagram. Tadi kan E-nya ini ya, E-nya itu adalah entitas. Entitas merupakan sebuah noun atau kata benda yang mendeskripsikan sebuah atau seorang person, sebuah place atau objek atau event atau konsep atau yang lainnya ya. Nah, tentunya ini hal-hal yang atau objek yang akan dimodelkan di dalam base data. Nah, kemudian entitas ini tersusun atas atribut-atribut gitu ya. Misalnya kalau contohnya person tadi, person nanti punya name-nya, namanya siapa, kemudian nomor KTP-nya berapa, kemudian alamatnya di jalan apa, asal kotanya mana, kode pos, dan sebagainya. Itu merupakan atribut dari satu entitas namanya person. Kemudian komponen yang ketiga adalah relationship. Nah, relationship ini merupakan link atau penghubung antara entitas yang satu dengan entitas yang lain ya. Jadi misalnya kalau kita berikan ilustrasi sedikit di sini, ketika ada dua entitas, misalnya tadi person itu ya, P person, dia berrelasi dengan misalnya office-nya gitu ya. Kemudian ada relasi antara person dengan office. Relasinya apa? Misalnya bekerja gitu ya, work. Nah, di sini merupakan contoh relationship-nya adalah yang work ini ya, menghubungkan antara person dengan office. Nah, relasinya bisa bersifat one to many atau many to many. Nah, ini nanti kita jelaskan lebih lanjut di modul-modul selanjutnya. Kemudian komponen yang lain adalah relational database. Merupakan database teknologi yang melibatkan atau meliputi tabel-tabel atau relasi yang merepresentasikan entitas-entitas dan primary key atau foreign key yang menghubungkan relationship-nya. Ya, jadi tabel itu merepresentasikan entitas, kemudian kalau relationship itu diwujudkan dalam bentuk primary key dan foreign key kalau di dalam model database-nya. Nah, dalam slide ini digambarkan perbedaan antara model yang skalanya enterprise yang lebih luas dengan model yang skalanya lebih kecil atau level project. Misalnya yang sebelah kiri bisa kita lihat di sini ada 3 entitas, customer, order, dan product. Nah, ini merupakan contoh dari model data dalam bentuk IR diagram juga, entity relationship diagram, yang digambarkan untuk keperluan enterprise data model. Di mana kita lihat enterprise model ini visualisasinya lebih lebih global gitu ya. Misalnya yang customer gitu ya. Kalau di sini cukup kita gambarkan satu kotak dengan tulisan customer saja. Karena memang tidak perlu detail gitu ya untuk level enterprise. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang ini, entitas customer, entitas yang sama gitu ya. Tapi pada level project, ini harus lebih detail. Sehingga dalam contoh ini, misalnya entitas customer, sudah ada misalnya atributnya dituliskan 2 di sini, customer ID dan customer name. Nah, kemudian di dalam customer ID kita lihat di sini ada garis bawahnya ya. Garis bawah ini menunjukkan primary key-nya ya. Primary key dari customer. Kemudian juga entitas customer berrelasi atau memiliki relationship dengan tabel order. Relasinya one to many, ini bisa kita lihat dari garis birunya ini ya, one to many dengan relasi place and order atau
customer melakukan pemesanan misalnya ya. Ya, jadi yang sebelah kiri adalah level enterprise yang lebih global. Yang sebelah kanan adalah contoh IR diagram yang lebih detail atau lebih rinci untuk skala project atau project level. Nah, berikut ini dicontohkan lagi gambar IR diagram yang lebih detail atau contoh model data yang skala project tadi. Misalnya di sini akan kita lihat relasi antara dua entitas ini ya, ada entitas customer dengan primary key customer ID, kemudian di bawah ada entitas order dengan primary key-nya order ID. Nah, di sini ada relasi yang dihubungkan dengan garis biru. Nah, ini relasinya one to many ya, karena many-nya diwujudkan dengan tanda ini. Nah, di sini relasi one to many di sini kalau kita terjemahkan ya, bisa kita baca di sini. Jadi satu customer atau seorang customer itu boleh membuat atau memesan gitu ya, boleh memesan many order atau many pesanan. Misalnya pesanan nomor 01, pesanan nomor 02, pesanan nomor 10, dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi order, sebuah order atau suatu order itu relasinya hanya satu di sini ya. Hanya berrelasi dengan satu customer. Nah, ini bisa kita bisa kita lihat juga di kasus nyata ya, kalau misalnya ada marketplace yang menjual barang online, kemudian ada customer yang membeli. Nah, sebuah pesanan atau sebuah nota pembelian lah itu ya, itu kan harus ada ininya ya, harus ada relasinya, pembelinya. Nah, pembelinya kan juga hanya satu gitu ya. Tidak mungkin atau tidak wajar kalau sebuah order dipesan oleh dua orang gitu ya, dalam satu pesanan maksudnya ya. Tetapi kalau arah sebaliknya, seorang customer sekali proses itu ya, itu bisa memesan banyak order. Ya, ini dari contoh relasi antara customer dengan order yang merupakan jenis one to many. One-nya dari sisi customer, many-nya dari sisi order. Contoh lain di sini masih gambar yang sama, tetapi di sini kita lihat yang entitas order dengan entitas order line. Nah, di sini bisa kita baca di sini, one order has many order line. Jadi setiap order ini bisa saja berrelasi dengan banyak order line gitu ya, atau ini bisa kita analogikan dengan misalnya kalau kita memesan barang itu ya, dalam satu nota pesanan kita kan bisa bisa memesan lebih dari satu barang ya, misalnya barang X, barang Y, atau misalnya kalau di Anda membeli smartphone ditambah dengan SD card-nya misalnya ya. Nah, itu dibeli dalam waktu yang bersamaan dalam satu order. Nah, itu order lainnya itu bisa kita analogikan dengan kalau di dalam nota itu baris-baris di dalam nota itu ya, di dalam nota pesanan. Nota pesanan pertama smartphone, nota pesanan kedua SD card. Nanti kalau ada lagi apa gitu ya. Nah, ini relasinya dari sini ke sini adalah one to many. Tapi kalau dilihat dari arah sebaliknya, order line itu satu order line hanya berrelasi dengan satu order saja gitu ya. Jadi ini merupakan contoh one to many relationship juga. Nah, kemudian kalau kita lihat relasi yang sebelah kanan ini antara entitas produk dengan entitas order line gitu ya. Ini juga memiliki relasi one to many dari sisi produk ke order line. Nah, artinya di sini sebuah produk ini ada relasi hash gitu ya. Sebuah produk bisa bisa digunakan dalam banyak order line, dalam banyak pesanan itu ya.
Misalnya order nomor 1, nanti order line nomor satunya itu isinya produk nomor berapa, misalnya 101 gitu ya. Nanti pesanan nomor 2 misalnya ada juga yang memesan produk nomor 1 tadi misalnya. Nah, ini bisa juga seperti itu. Jadi dari arah produk ke order line, ini relasinya one to many. Nah, kalau dibaca sebaliknya, dari arah order line, ini bisa atau malah harus satu gitu ya. Satu order line harus berrelasi dengan satu produk. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan tadi, kalau dalam sebuah nota pesanan, satu baris pesanan misalnya membeli smartphone merek X. Nah, merek X itu kan hanya ini ya, produk ID tertentu gitu ya. Ada produk name-nya, produk ID tertentu, standar price, ini pasti hanya satu. Nah, itu juga merupakan contoh relasi one to many. Ya, ini nanti akan dibahas lebih lanjut dalam modul selanjutnya ya, karena ini masih pengenalan. Mungkin kalau Anda masih agak bingung, nanti bisa dipelajari di modul-modul yang akan datang juga. Nah, kalau dalam gambar ini dilihat relasi antara entitas order dengan entitas produk ya. Satu order ini bisa memesan banyak barang. Demikian juga kalau dilihat dari arah sebaliknya. Satu jenis barang itu pasti boleh dipesan oleh banyak order juga kan. Misalnya tadi smartphone itu ya, smartphone itu pasti boleh dibeli oleh banyak pesanan atau banyak orang. Dan sebaliknya sebuah order juga boleh membeli banyak smartphone tadi misalnya. Jadi kalau relasi antara order dengan produk ini adalah relasinya many to many. Nah, tetapi dalam implementasi software database management system, software DBMS, relasi many to many itu tidak bisa secara langsung dibuat tabelnya ya, sehingga harus ada ini. Harus ada tabel pembantu yang kalau di sini digunakan associative entity namanya order line. Karena memang secara langsung kalau relasinya many to many antara order dengan produk itu harus diimplementasikan dalam 3 tabel. Tabel order line, dan tabel produk. Ya, nanti akan kita lihat lagi di chapter atau modul berikutnya. Nah, di sini diberikan contoh juga IR model dalam level atau skala enterprise. Nah, ini kelanjutan dari yang di depan tadi ya. Di depan tadi ada entitas customer, entitas order, kemudian entitas back order, kemudian dikaitkan dengan misalnya di sini ada inventory, gudangnya, kemudian history harganya, kemudian employee-nya, siapa yang bertugas dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat perbedaannya dengan yang model data sebelumnya tadi. Kalau yang skala enterprise itu tidak terlalu detail banget gitu ya. Jadi customer ya hanya ditulis customer tanpa atribut isinya apa saja. Jadi skalanya enterprise itu level abstraksinya lebih tinggi gitu ya. Jadi tidak terlalu detail. Sehingga semua entitas itu ya hanya dituliskan nama entitasnya saja. Ya, kemudian di sini digambarkan lagi tentang komponen dari lingkungan basis data. Artinya basis data yang dipakai di sebuah perusahaan atau entitas itu tipikalnya dapat kita gambarkan seperti ilustrasi di slide ini ya. Misalnya di bagian atas itu adalah user, jenis user dan aplikasinya. Misalnya ada administrator base data, kemudian di tengah ada sistem developer atau programmernya ya, kemudian end usernya misalnya operator dan sebagainya. Nah, kemudian di baris kedua ini adalah masing-masing user tadi ya, ada administrator, developer atau programmer, kemudian user itu masing-masing punya user interface yang berbeda untuk mengakses repository yang ada di database management system. Nah, di sini ada relasinya dengan
repository, kemudian ada DBMS, ada application program, kemudian case tool-nya. Nah, misalnya kalau kita lihat dari application program gitu ya. Nah, user interface yang dimiliki oleh masing-masing aplikasi tentunya nanti akan berinteraksi dengan application program itu ya. Yang dimana application program ini yang mengeksekusi business rule atau aturan bisnis yang diterapkan oleh oleh perusahaan tadi. Misalnya kalau memesan harus tahapannya bagaimana, atau kalau di aplikasi peminjaman, seseorang itu meminjam maksimal berapa hari, ya kan harus ada batas-batasnya ya, limitnya ya. Kemudian nanti hasil eksekusi proses bisnis di aplikasi ini nanti akan disimpan datanya atau diambil datanya dari software database management system. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah tempat physical data disimpan tadi ya. Ada data pelanggan, data customer, data tentang inventory, data tentang production, tentang material mentah dan sebagainya. Kemudian kalau yang repository ini biasanya digunakan untuk menyimpan format-format standar dari perusahaan ya, atau database skemanya, atau IR diagramnya ya, semacam itu gitu. Nah ini makanya dia terkait dengan case tool kan ya. Case tool itu kan computer aided software engineering tools. Jadi computer aided software engineering, jadi rekayasa software yang dibantu oleh komputer. Nah ini yang biasanya dipakai untuk membuat model atau menggambar IR diagram dan sebagainya tadi ya. Nah, IR diagram yang dihasilkan oleh tool ini disimpan di repository perusahaan tersebut. Nah, nanti implementasinya di dalam software DBMS. Nah, di sini ya, jadi ada typical database environment yang ada di perusahaan adalah seperti ini. Ada usernya, ada server aplikasinya, ada aturan-aturan bisnis dan diagramnya, kemudian database software-nya, dan physical server database-nya. Ya, kalau ini sama dengan slide sebelumnya tadi menjelaskan lebih tekstual saja ya. Apa itu case tool, computer aided software engineering, repository ya, ini tempat untuk menyimpan metadatanya atau diagram-diagramnya, entitasnya apa, kamus datanya apa, dan seterusnya. Kemudian DBMS sistem ya, software-nya tadi. Misalnya kalau yang banyak dipakai misalnya ada Oracle, kemudian ada MySQL, ada PostgreSQL. Kalau di Windows itu ada Microsoft Access atau Microsoft SQL Server, nah itu termasuk software DBMS. Kemudian database ya, yang menyimpan data. Application program itu yang diakses oleh user ya, misalnya tadi ada user dari departemen personalia mengakses aplikasi untuk ya manajemen pegawai misalnya ya, atau dari departemen keuangan mengakses payroll, itu application program. Kemudian user interface ya, GUI atau graphical user interface dari masing-masing aplikasi, tempat di mana user melakukan input data atau membaca visualisasi datanya yang dikeluarkan oleh database misalnya. Kemudian database administrator ya, yang memanage DBMS-nya. System developer itu pengembang software-nya atau pengembang aplikasinya. Nah, kalau end user biasanya ini ya operatornya ya, orang yang menggunakan aplikasi dan mengakses data-data di dalam database-nya. Ya, saya kira sekian untuk modul pertama dari teknik base data ini. Nah, materinya kita ambilkan dari buku yang judulnya Modern Database Management System, edisi ke-10, yang diterbitkan oleh Pearson Education. Nanti bisa teman-teman lihat naskah detailnya dari buku teks ini. Ya, oke, terima kasih. Demikian akhir dari modul 1 teknik database. Kalau teman-teman ada komentar ataupun saran dan pertanyaan misalnya, bisa juga
Anda berinteraksi melalui email saya di sini, warsun@ugm.ac.id. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di modul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.